Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimallahu ta'ala, atau hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi kemudian ditambah dan disyarah oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala, yang mana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rujukan agama, ya, sumber mulia, sumber yang suci, yang murni setelah Al-Quran, yang menjadi sumber utama ajaran kita sebagai seorang muslim, di mana seorang muslim wajib mengetahui agamanya, tentang pokok-pokok agamanya, berkaitan dengan akidah, muamalah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara usaha kita seorang muslim, ya, dalam mempelajari agama kita adalah mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada hadis ini atau hadis yang berikutnya, ya, ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, hadis yang menjadi sumber utama dari ajaran agama kita, ajaran Islam, ya. Di mana hadis ini adalah hadis, salah satu hadis yang mencakup pokok-pokok ajaran agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, membaca hadis ini, memahami, mentadaburinya dan mendengarkan penjelasan para ulama dari hadis ini, dan semoga kita mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan manfaat dari hadis ini, baik berupa keyakinan maupun semangat untuk mengamalkannya dari faidah-faidah yang bermanfaat dari hadis yang insya Allah yang akan kita bacakan sesaat lagi. Semoga Allah memperbaiki semua keadaan kita, menolong kita, dan menambah ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Hafidz Abdul Faraj Asy-Syahir bin Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, al-hadits sadis. Hadis yang keenam. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat
faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa innal jasada ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas ya. Wa innal harama bayyinun. Demikian juga yang diharamkan itu telah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya, di antara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang abu-abu ya, antara halal dan haram, masih diragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia mengetahui perkara yang syubhat ini ya. Artinya tidak banyak mengetahui perkara syubhat ini, apakah dia halal ataukah dia haram ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqas syubhat, barang siapa yang takut dari perkara syubhat, maksudnya dia tinggalkan perkara syubhat tersebut, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi." Sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatan dia. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, artinya dia melakukan perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, sungguh dia hampir-hampir telah terjatuh kepada yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana pengembala yang membawa gembalaannya di antara tanah larangan. Yushiku an yarta'a fihi, hampir-hampir dia masuk ke tanah larangan tersebut ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu ada tanah larangan, ya, forbidden atau tanah dilarang masuk ya biasanya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah tanah larangan bagi Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Sebagaimana Allah mengharamkan dahulu kepada ayah kita ya, nenek moyang kita Nabi Adam, jangan memakan sebuah buah dari sebuah pohon ya. Wakulu wakula mimma haitsu syi'tum ragadaw wadkhulul baba sujadaw wala taqraba hadhihi syajarata. Kata Allah, jangan kalian mendekati pohon ini. Jangan di sini menunjukkan mengharamkan. Ini adalah larangan bagi Allah. Jangan kamu mendekati. Mendekatinya tidak boleh apalagi memakan buahnya. Fatakuna minal zalimin. Nanti kamu akan menjadi orang yang zalim ya. Orang yang berdosa, yang ada konsekuensinya, hukumannya. Maka tanah larangan bagi Allah yang diharamkannya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dari pokok-pokok hadis ini tentang
sumber utama dari kebaikan seorang hamba. Ya. Sehingga dia melakukan yang halal atau dia meninggalkan yang haram atau dia jatuh ke dalam haram itu tergantung apa yang ada di dalam dirinya yaitu hatinya ya. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di setiap jasad, setiap tubuh seseorang itu ada segumpal daging ya. Idza saluhat, kalau baik daging ini, saluhal jasadu kullu. Semua zahirnya badannya akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak segumpal daging ini, fasadal jasadu kullu. Maka akan rusak juga semua tubuhnya, semua jasadnya, yang termasuk rusak perbuatannya, rusak amalannya ya. Maka Nabi mengatakan, apa itu ala wahyal qalbu? Ketahuilah oleh kamu semua, segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala mu'allif rahimallahu taala Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala ketika mensyarah menjelaskan makna dari hadis ini ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Makna dari hadis ini kata beliau, "Annal halala mahdha bayyinun." Bahwasanya apa-apa yang Allah halalkan secara mahdha atau halal yang murni, halal yang Allah halalkan. Halal itu apa? Halal itu sesuatu yang diizinkan, yang dibolehkan. Lawannya adalah sesuatu yang dilarang. Wal halal wal mubah. Halal dan mubah itu bagian dari ahkamut taklifi dalam usul fikih ya. Ahkamut taklifi itu adalah kitabus syari, maqtadahu min kitabus syari. Konsekuensi dari perkataan syariat yang membuat syariat. Yaitu firman Allah ya Al-Quran. Karena yang membuat syariat ini adalah Allah. Ini adalah ahkam ya. Hukum berarti hukum syariat ini. Dan juga sunnah Rasulullah SAW. Baik itu menunjukkan keharusan melakukan sesuatu atau keharusan meninggalkan sesuatu. Keharusan melakukan sesuatu itu seperti apa yang diwajibkan atau apa yang disunnahkan. Keharusan meninggalkan sesuatu seperti apa yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Atau ala sabili takhir, atas apa pilihan, boleh melakukan, boleh juga meninggalkan. Ini disebut dengan mubah atau halal ya. Dan apa yang dihalalkan itu harus apa yang Allah halalkan. Dan apa yang diharamkan tentu apa yang Allah dan Rasulnya haramkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ya, dalam surah An-Nahl ayat ke-116, wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Maka janganlah engkau berbicara ya dengan lisanmu ya, al-kadhib, dengan kebohongan. Hada halalun wa hada haramun. Kamu bilang ini halal, ini haram. Enggak boleh. Karena ini perkara syariat ini adalah milik Allah ya. Agama ini agama milik Allah.
Ketika kita berbicara tentang hukum agama yang berkaitan halal dan haram, nggak boleh kita sembarangan mengatakan ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, di mana kalian telah berbohong terhadap Allah, yang mengadakan kedustaan. Dan ketahuilah kata Allah, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Orang-orang yang berdusta terhadap Allah, ya, melakukan kebohongan, sungguh mereka tidak akan beruntung. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Maksudnya kata beliau, al halalu mahdu, ya. Annal halala al mahda bayyinun. Lashtibaha fihi. Tidak ada lagi keraguan padanya. Wa kadzalikal haramul mahdu. Juga haram yang murni. Tidak ada lagi keraguan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan bagi mereka? Para sahabat bertanya, apa saja yang Allah halalkan? Maka Allah menjelaskan, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihalalkan bagi kalian adalah at-thayyibat, yang baik-baik. Begitu juga dalam masalah uh, makanan misalkan. Allah berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum walisayyara. Dihalalkan bagi kalian sembelihan yang ada di lautan. Maksudnya uhilla lakum saydul bahri, ya. Hewan buruan, bukan sembelihan, afwan. Hewan buruan yang kamu buru di lautan. Mata'an lakum, sebagai makanan yang nikmat, hidangan yang lezat bagi kalian. Walisayyara, dan bagi orang yang dalam perjalanan. Maka hewan-hewan ini dihalalkan karena Allah yang menghalalkannya. Atau firman Allah, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah, ya, dari hewan-hewan ternak yang dihalalkan itu apa-apa yang sudah engkau sebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah. Hewan ternak yang dihalalkan, maka halal dia. Begitu juga hasil bumi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan yang lainnya. Allah berfirman, kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dari buah-buah atau hasil dari tanaman-tanaman tersebut apabila dia telah berbuah, apabila dia telah panen, ya. Kemudian wa atu haqqahu yauma hasadihi. Tapi jangan lupa ada beberapa jenis tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya. Jangan lupa memberikan hak orang lain ketika engkau memetiknya, memanennya. Wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka ini semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, untuk khususnya kepada kaum muslimin, ya, untuk memakan, menggunakan apa-apa yang ada di bumi ini yang telah Allah ciptakan untuk mereka, baik dari hewan, tanaman, atau yang lainnya.
Begitu juga dengan sebab-sebab yang dihalalkan, ya, seperti pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang atau wanita-wanita yang dinikahi dari mahram-mahram kita ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti dan seterusnya. Wal muhsanatu minal mu'minati. Kemudian setelah itu Allah berfirman wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain itu. Ang tabtau bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Yaitu engkau mencari istri yang ingin kau gauli, ingin kau hubungi ya dengan hartamu, wanita-wanita yang terjaga kehormatannya, boleh engkau nikahi dengan cara yang halal tentunya. Begitu juga tentang cara mencari nafkah. Maka ada yang Allah haramkan, ada yang Allah halalkan. Allah berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Ini sangat sharih, sangat jelas nasnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung, pencipta manusia yang menurunkan agama, yang menurunkan hukum syariat, bahwa Allah menghalalkan bagi kita untuk jual beli. Dan Allah mengharamkan riba. Wa kadzalikal haramul mahdhub, demikian juga yang diharamkan secara murni atau yang diharamkan oleh syariat secara murni yang kita sebutkan tadi. Seperti firman Allah, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya atau hanya saja apa-apa yang diharamkan Allah atasmu, atas kalian, itu adalah ad-dam ya, darah, al-maitah, bangkai, darah, lahma khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, atau sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah atau yang lainnya yang sudah kita sebutkan tadi ya. Diharamkan bagimu menikahi, hurimat alaikum ummatukum wa banatukum dan seterusnya tadi ya. Ibumu, anak perempuanmu, saudara saudari laki, saudari-saudari perempuanmu, bibimu ya. Kemudian keponakan perempuanmu dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan walakin bainal amrayni umurun tashtabihu ala katsiri minan nas. Ada beberapa perkara ya, di antara halal dan haram ini yang manusia masih bingung antara halal dan haramnya. Ini yang disebut dengan umurun mushtabihat tadi. Perkara-perkara yang syubhat ya, atau perkara-perkara yang masih belum diketahui apakah halal atau haram oleh sebagian orang. Ingat, oleh sebagian orang. Kenapa? Karena kata beliau, amar rasikhuna fil ilmi, adapun orang yang mendalam ilmunya, para ulama, para fuqaha, ya, ahli agama lah ya, para fuqaha yang mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah, memperdalam kawaid-kawaid syariah, ya, kawaid-kawaid fikih, mempelajari hukum-hukum syariat Allah tentang bagaimana bermuamalah kepada Allah dengan ibadah, salat, wudu, wudu, salat, puasa, haji, zakat, atau bermuamalah dengan manusia seperti jual beli, sewa menyewa,
simpan meminjam, ya, hibah, hadiah, atau wakaf, atau yang lainnya. Mereka juga mempelajari bagaimana hubungan keluarga, ya, muamalah dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, hukum-hukum yang berkaitannya tentang nikah, tentang talak, tentang waris, tentang hak pengasuhan anak, tentang nafkah. Mereka juga mempelajari tentang hukum-hukum yang terkait dengan jinayat, atau hukum-hukum pidana atau perdata, ya, berkaitan dengan hak orang lain seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinahan, menodai kehormatan orang lain, menuduh orang lain. Para ulama ini yang mempelajari ini secara terperinci, mempelajari dalil-dalilnya, adillatul ahkam, ya, baik yang disepakati sumbernya atau yang diperselisihkan. Mereka pelajari semua sehingga mereka bisa dengan dalil-dalil tersebut, dengan ilmu-ilmu yang mereka dalami, mereka bisa istimbatul ahkam, bisa mengeluarkan hukum-hukum, baik dengan ijma atau dengan kias atau dengan cara yang lainnya, sehingga bagi mereka perkara itu tidak lagi abu-abu atau syubhat. Jelas mereka katakan ini halal atau mereka katakan ini haram. Fala yashtabihu alaihim dalik, maka tidak ada syubhat bagi mereka, ya. Adapun kita yang orang awam yang tidak bisa memahami syariat Allah ini dengan benar, ya, ditambah kita tidak paham bahasa Arab, ditambah kita jarang baca Al-Quran, jarang baca hadis, ditambah kita jarang ngaji lagi, jarang ngaji, nggak pernah dengerin ceramah para ulama, ceramah para ustadz. Sedangkan muamalah kita hari-hari kita sering berjual beli, sering beribadah, ya, melakukan ibadah atau melakukan jual beli atau hubungan keluarga kita atau harta-harta warisan, ya, dari orang yang meninggal dari keluarga kita, semuanya muslim. Nah, kita ini jarang ngaji, nggak belajar, nggak nanya lagi ke ustadznya, boro-boro mau menanya fatwa dengan para ulamanya, maka tentu kita akan banyak sekali syubhat-syubhat yang kita hadapi atau perkara-perkara yang kita bingung apakah ini halal, apakah ini haram, ya. Wa ya'lamu, ya, wa ya'lamuna min ayyil qismaini, ya. Maka beliau pun menjelaskan dua hal, apa itu halal mahdu, apa itu haram mahdu, dan apa itu musytabih. Fa'amal halalu mahdu, kata beliau yang dihalalkan secara murni, famislu aklit tayyibat, seperti makanan-makanan yang tayyib, makanan-makanan yang tayyib, yang baik, yang sehat, yang tidak mengandung racun dan juga tidak mengandung sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Minaz zuru'i was thimar, seperti hasil panen, ya, tanam-tanaman atau buah-buahan. Kalau kecubung itu kira-kira baik nggak? Itu kan hasil dari tanam-tanaman juga. Kalau dia buruk, maka ini diharamkan. Tembakau misalkan, ya, dibuat untuk rokok dan rokok itu buruk, dibakar, ya, maka ini diharamkan. Ya. Wa bahimatil an'am, juga hewan-hewan ternak, sapi, ya, unta, kambing, dan yang semisalnya disembelih dengan nama Allah, maka halal. Wa syuribal ashribatil tayyibah, atau minuman-minuman yang baik, air, ya, air putih, atau yang dicampur dengan zat-zat yang lain yang baik, yang thayyib, air jahe, air teh, air kopi, air susu, ya, atau yang lainnya, ya. Selama tadi tidak berlebih-lebihan, ya, karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Begitu juga walibasun ma yahtaju ilahi minal qatni wal kitnani awis sufi awis sya'ri. Seperti pakaian-pakaian yang kita butuh, baik dari
cotton ya, dari apa? Bahan cotton itu ya, atau dari wool atau dari bulu-bulu. Wa kan nikahi wa tasarri wa ghairi dzalika. Begitu juga halal kita menggauli wanita dengan cara menikahinya atau budak-budak yang dihalalkan dalam syariat Islam. Ingat budak ya, bukan pembantu. Dan ini ada hukum tersendiri. Idza kana iktisabuhu biaqdin sahihin. Jika mendapatkan barang-barang tadi dengan cara kontrak perjanjian yang sahih, yang benar, yang dihalalkan secara syariat. Kal bai', seperti mendapatkannya dengan cara jual beli. Au bimiras, atau warisan. Harta itu dari warisan. Au hibah, atau dia dapatkan dengan hibah, ya, pemberian. Au ghanimah, atau dengan ghanimah, harta yang diperoleh dari rampasan setelah berperang, mendapat kemenangan. Wal haramul mahdu, adapun yang diharamkan secara murni seperti aklil maitah, memakan bangkai, wadam, darah, walahmil khinzir, atau babi sebagaimana yang kita sebutkan ayatnya tadi ya. Wasyurbil khamri, atau meminum minuman yang buruk seperti khamr dan yang semisalnya. Wanikahil maharim, atau menikahi wanita yang mahramnya. Ini juga diharamkan. Atau walibasil hariri rijal, memakai sutra bagi laki-laki. Wa mislu al-aksabil muharrama, atau penghasilan harta yang didapat dari cara-cara yang diharamkan. Riba, seperti dia jual beli dengan cara riba. Wal maisir, atau dengan cara berjudi. Atau dengan saman ma la yahillu bai'uhu, dengan jual beli yang tidak halal jual belinya, seperti bai'ul gharar, seperti jual beli gharar, jual beli atau jual beli tipuan atau menzolimi orang lainnya. Wa akhdhil amwalil maqsuba bi sarqah, atau dengan mengambil harta orang lain ya, dengan mencuri atau merampoknya ya, atau menipu, wa nahwi dzalika, atau yang lainnya. Naam, ini yang diharamkannya. Wa amal mustabih, adapun yang diragukan kehalalan atau keharaman yang disebut dengan syubhat, famislu ba'di makhtulifa fi hillihi au tahrimihi. Itu seperti sesuatu yang diperselisihkan halal dan haramnya. Imma minal a'yan, bisa jadi sesuatu ini zatnya itu sendiri, kal khayli wal bighali wal hamir, seperti apa? Kuda ya, atau bighal, perkawinan antara kuda dan keledai ya, atau hamir atau keledai. Wadhabbi, atau hewan melata ya, seperti biawak padang pasir itu. Walaupun ya dalil-dalilnya sebagian jelas ya. Tapi bagi orang yang belum tahu hukumnya syubhat bagi. Tapi bagi para ulama, mereka sudah tahu hukum-hukumnya, maka tidak jadi syubhat. Sebagaimana keledai, bahwa para ulama berpendapat bahwa keledai yang jinak itu haram, adapun keledai yang liar itu halal. Begitu juga kuda, ya, itu dihalalkan. Berdasarkan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, ya, Inna Allah wa Rasuluh yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Allah dan Rasulnya mengharamkan bagi kalian keledai jinak. Keledai yang dijadiin kendaraan itu yang jinak, dijinakkan. Itu nggak boleh dimakan. Fa innaha rijsun, kata Nabi, karena itu adalah rijsun, ya, najis atau sesuatu yang diharamkan.
Kemudian beliau mengatakan seperti minuman yang diharamkan, ya, seperti khamar. Perkara-perkara yang di syubhat yang diragukan ya pengharamannya seperti nabi ya, yang terlalu memabukkan atau memakai apa-apa yang diperselisihkan pakaiannya seperti memakai pakaian dari kulit hewan-hewan buas ya, dan yang lainnya. Begitu juga hasil usaha yang diperselisihkan seperti masalah inah, bai'ul inah ya, tawaruk dan yang lainnya. Bagi kebanyakan manusia ini perkara yang masih syubhat bagi mereka. Adapun bagi para ulama, maka itu adalah perkara yang sudah sangat jelas ya. Sebagian ulama ya menyebutkan bahwasanya al-mushtabihat, perkara-perkara yang disyubhatkan ya atau yang diperselisihkan tentang halal dan haramnya itu salah satu aksam, ada tiga bagian. Yang pertama, ma ya'lamul insanu annahu haramun. Yang pertama, dia itu tahu ini haram. Summa yashukku fihi hal zala tahrimu amla. Tetapi dia ragu, apakah keharaman sesuatu ini hilang atau belum. Maka ini jadi syubhat. Contohnya apa? Seperti seseorang yang tahu bahwasanya memakan hewan sembelihan tanpa disembelih dengan bismillah itu haram. Seperti memakan jadi bangkai dia. Tetapi dia ragu apakah tadi dia menyembelihnya dengan bismillah atau tidak, maka ini syubhat. Nah, kemudian syubhat yang kedua, wa aksu dzalika. Kebalikan dari ini. Di mana an yakuna syai' halalan, an yakuna syai'u halalan. Dia tahu ini halal, hukum asalnya halal dia tahu. Kalau yang pertama tadi dia tahu ini haram, tapi dia ragu apakah hilang haramnya atau belum. Kalau yang kedua dia tahu ini halal, fayasyukku fi tahrimihi, tapi dia ragu apakah ini menjadi haram atau tidak baginya ya. Karajulin lahu zaujah, seperti seseorang memiliki istri, fasyakka fi talaqiha, tapi dia ragu apakah sudah dia ceraiin atau belum. Mungkin dia terjadi perselisihan, kemudian dia ragu apakah dia mengeluarkan kalimat cerai atau belum. Apakah ini istrinya sudah diceraiin atau belum ya. Atau mungkin orang yang istrinya ada lebih dari satu ya. Dia bingung ini istrinya udah diceraiin apa belum. Maka ini syubhat baginya. Adapun yang ketiga, an yashukka fi syai'in fala yadri ahalalun am haramun. Ini benar-benar ragu dia apakah ini halal atau haram hukum asalnya. Kalau yang pertama tadi hukum asalnya itu haram. Maka kalau merujuk kepada hadis ini yang lebih afdol kalau tidak ada keyakinan bahwa hilang haramnya itu tetap haram. Tapi kalau dia yakin dia sudah menyembelihnya dengan bismillah, udah hilang keharamannya maka dia jadi halal. Yang kedua juga, selama dia masih ragu apakah sudah dicerai atau enggak, hukum asalnya itu halal. Berarti dia masih boleh menggauli istrinya itu. Tapi kalau dia yakin bahwa dia sudah mentalaknya, maka haram baginya kecuali kalau dia rujuk. Selama rujuknya itu rujuk apa bukan dari talak bain kubroh ya. Kalau talak bain kubroh ya tentu wanita itu harus menikah dulu dengan laki lain. Taib. Adapun yang ketiga ini benar-benar dia nggak tahu apakah halal atau apakah haram. Ya. Nah, ini pembagian syubhat. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal hasil atau hasilul amri. Kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan tadi. Anna Allah Ta'ala anzala ala nabihil kitab. Wa bayyana fihi lil ummati ma tahtaju ilai min halalin wa haramin. Allah telah menurunkan kepada nabinya kitab Al-Quran. Dan menjelaskan dengan kitab tersebut
kepada umatnya apa yang dibutuhkan oleh umatnya itu dengan kitab tersebut, perkara yang halal dan haram. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in." Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran, penjelas dari segala sesuatu. Berkata Imam Mujahid dan yang lainnya, likulli syai'in umiru bihi wa nuhu anhu. Maksudnya penjelas segala sesuatu apa? Segala sesuatu yang diperintahkan atau yang dilarang. Jadi sudah ada perintah, sudah ada larangan, sudah jelas di dalam Al-Quran. Di dalam ayat lain dalam surah An-Nisa tentang masalah harta yang berkaitan dengan harta, Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut menjelaskan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah telah menjelaskan kepada kalian ya permasalahan harta ini karena eh, apa namanya ayat itu ayat tentang kalalah ya, tentang harta waris bagi orang yang tidak punya anak, ya nggak punya orang tua, nggak ada lagi apa dia meninggal tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan orang tua dan dia hanya meninggalkan saudara-saudari kandungnya. Kalalah ada yang saudari-saudari kandungnya, ada yang hanya saudari kandungnya. Yastaftunaka kulillahu yuftikum kalala. Kata Allah, mereka meminta fatwa kepadamu tentang warisan ini, tentang harta. Karena mereka takut ya. Kaum muslimin itu ya orang para sahabat itu hatinya bersih, sangat beriman kepada Allah, makanya mereka takut ini harta hak saya atau bukan. Makanya mereka meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah jelaskan tentang kalalah tersebut. Kita tidak memperpanjang masalah kalalah. Poinnya dalam ayat tersebut setelah Allah jelaskan, Allah berfirman yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan bagi kalian tentang masalah warisan tersebut supaya kalian tidak tersesat. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi masalah harta, apakah ini halal, apakah haram, juga masalah makanan, masalah minuman, pakaian, juga perbuatan, apakah halal atau haram, itu sudah Allah jelaskan semua di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal baghya wal isma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah haramkan bagi kalian, Rabbku mengharamkan untuk kalian apa? Fawahish, ma dhahara minha wa ma batan. Perbuatan keji yang nampak atau yang tersembunyi, perbuatan dosa, melampaui batas atau berbuat zalim tanpa hak, kemudian mempersekutukan Allah tanpa ilmu, juga berbicara tentang Allah, berbicara tentang akidah, berbicara tentang nama Allah, zat Allah, sifat Allah tanpa ilmu, ini termasuk keharaman ya, yang Allah haramkan. Ini berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan perbuatan. Adapun tadi zat apa ain zat yang diharamkan makanan apa saja dijelaskan. Kemudian pakaian yang dihalalkan, pakaian diharamkan juga dijelaskan semuanya. Ya. Wa wakala bayanu ma ashkala minat tanzil ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau belum jelas di dalam Al-Qur'an perinciannya secara global sudah jelas. Tapi perinciannya Allah menjadikan Rasulullah SAW yang mewakilkan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada manusia dengan hadisnya. Makanya hadis itu juga wahyu. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sepakat bahwa wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Mengapa kalau Al-Quran tidak diragukan? Mengapa Sunnah juga wahyu? Karena Allah berfirman, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa may yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi SAW berbicara dengan nafsunya. Enggak Nabi mengatakan ini halal, ini haram menurut nafsu Nabi, menurut keinginan Nabi saya tidak. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang juga Allah wahyukan. Dan juga berdasarkan ayat ini, izin dari Allah. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra. Dan Allah menurunkan kepadamu Muhammad SAW az-dzikra, yaitu Al-Quran,
litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang sudah Allah turunkan kepada mereka. Lihat, Allah memberikan izin Nabi menjelaskan Al-Quran. Dan salah satu fungsi dari hadis yaitu sebagai penjelas Al-Quran. Maka banyak di dalam hadis-hadis itu tentang perincian-perincian apa-apa yang dihalalkan dan yang diharamkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah dalam ayat lain, ya, dalam surah Al-Hasyr itu. Apa-apa yang datang dari kalian, apa-apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kalian, ambil itu. Berarti itu halal, dan perintah itu nanti ada wajib, ada sunnah, ya. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW, tinggalkan itu. Nah, Rasulullah SAW misalkan naha an bai'il gharar, Nabi melarang jual beli gharar misalkan, atau jual beli samanil kalb, ya, atau samanil kalb atau samanil bagi, ya, jual beli pelacuran, ya, atau uang dari hasil pelacuran itu diharamkan. Uang dari jual beli anjing misalkan, atau yang lainnya, ya, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa maqubida sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam hatta akmalalahu wali ummatihi din, sehingga Allah menyempurnakan bagi Nabi SAW agama ini, dan Nabi pun telah menjelaskan semua perkara agama ini. Nggak ada yang tersembunyi sedikit pun, ya. Karena itu di akhir hidup Nabi SAW sebelum Nabi wafat, ya, di Haji Wada di Padang Arafah, sebagaimana disebutkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ayat ini turun, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Aku berikan nikmatku untuk kalian, kesempurnaan. Kita ini alhamdulillah nikmat kita lahir dan batin. Kita diberikan nikmat lahir, ya, semua orang kafir juga diberikan nikmat lahir. Seperti hidup, makanan, minuman, pakaian, pasangan, kenikmatan memandang, kenikmatan mendengar, semua dirasakan. Tapi kenikmatan batin Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, kenikmatan beriman, kenikmatan beriman, kenikmatan beribadah, kenikmatan berzikir, kenikmatan menyebut-nyebut nama Allah, takut kepada Allah, mencintai Allah, dan seterusnya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi bagi kalian agama Islam ini. Nabi SAW bersabda, taraktukum ala baydha'an naqiyatan. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih, suci, murni, bersih. Ya, subhanallah, kita kalau lihat kaca itu, ya, kalau jernih banget, sampai orang kalau lewat itu gak kerasa kalau itu ada kaca, saking bersihnya, saking jernihnya, saking murninya, ya. Kemudian lailuhakan nahari, ya, dan saking jelasnya agama Islam ini, Nabi mengibaratkan nggak ada malam lagi. Malam seperti siang, saking jelasnya. Kan kita kalau siang jelas, kalau malam kan gelap. Mati lampu ini, semuanya gelap, kita bingung mana lemari, mana. Kalau kita sudah tahu tempat itu, ya mungkin kita masih bisa dengan prasangka kita. Tapi kalau kita di suatu daerah yang sama sekali belum pernah ke sana, tiba-tiba mati lampu, kan bingung kita. Nabi mengatakan malamnya seperti siang, artinya udah nggak ada lagi yang gelap, nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang tidak jelas dalam agama ini. La yadhigu anha illa halikun. Tidaklah yang menyimpang dari agama ini, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, menyimpang dari agama ini, melainkan dia akan binasa. Berkata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah wafat. Wa ma ta'irun yuharriku janahaihi, dan tidaklah burung yang mengepakkan kedua sayapnya fis sama, di udara, illa wa qad dzakara lana minhu ilman, melainkan Nabi telah mengajarkan kepada kami ilmunya, ya. Maka ini menunjukkan bahwa yang halal jelas, yang haram jelas, yang mustabihat pun kalau kita tanyakan kepada para ulama, kita tanyakan kepada ahli ilmu,
Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kepada ahli ilmu, para ulama, jika kamu nggak tahu. Itu pun sudah jelas. Kalaupun belum jelas, bagi sebagian ahli ilmu, pasti dia akan menasihati kita untuk meninggalkan perkara tersebut. Karena nanti kita lihat apa syarah dari hadis tersebut. Ya. Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang syubhat. Waqad fassara al-Imamu Ahmad asy-syubha, dan Imam Ahmad pernah menjelaskan tentang makna syubhat itu bi annaha manzilatun bainal halali wal haram. Iya, dia di antara halal dan haram. Maksudnya bingung gitu antara halal atau haram. Yakni al halal mahdha wal haram al mahdha. Maksudnya halal murni atau yang haram murni tadi ya. Kemudian beliau mengatakan waqala, dan Imam Ahmad berkata manittaqaha, siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, karena dia kan ragu ini halal atau haram. Ya udah saya tinggalkan saja. Dia mencegah diri dari jatuh ke dalam syubhat itu, dia tinggalkan. Faqad istabra alidini. Dia telah menjaga agamanya sebagaimana hadis Nabi SAW ya. Kemudian tafsir yang kedua, wa fassaraha taratan, dan terkadang di tempat yang lain ya mungkin Imam Ahmad menafsirkan biikhtilatil halali wal haram. Maksud dari hadis ini adalah percampuran harta yang halal dan haram. Ya. Jadi wa bainahum umurun mustabihat, di antara keduanya ada perkara yang syubhat, maksudnya bercampur antara yang halal dan haram. Seperti seseorang dia berpenghasilan, penghasilannya misalkan jutaan atau banyak, tapi bercampur antara halal dan haram. Ini maksudnya. Wa yatafarra'u ala hada, maka dengan pendapat beliau ini, yaitu bercampurnya harta halal dan haram, akhirnya ada konsekuensi muamalah yang lainnya. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang hartanya tercampur antara halal dan haram? Dia mengatakan muamalatu man fi malihi halalun wa haramun mukhtalatun. Adapun bermuamalah dengan orang yang hartanya ada yang halal dan haram tercampur, beliau mengatakan fa in kana aktsaru malihil haram. Kalau ternyata kebanyakan dari hartanya itu dari yang haram. Misalkan seseorang miliarder, ternyata hartanya itu kebanyakan itu dari miliaran yang dia dapat itu dari cara yang haram, dari korupsi misalkan. Korupsi haram ya, ingat korupsi itu haram. Dari riba misalkan, atau dari menjual diri, atau dari perkara-perkara yang diharamkan secara syar'i ya. Maka kata beliau, yang bagi an yatajannabahu, hendaklah kita jauhi, jangan bermuamalah dengannya. Maksudnya jangan bermuamalah dengan harta dengannya ya. Ila an yakuna syai'an yasiron, kecuali hanya yang sedikit-sedikit saja. Au syai'an la yu'raf, atau sesuatu yang kita nggak tahu ini halal atau haram dari hartanya. Pokoknya udah sedikit dan tidak diketahui dengan jelas keharamannya ya maksudnya. Kemudian sebaliknya kata beliau, wa in kana aktsaru malihil halal. Kebanyakan dari hartanya itu dia dapatkan dari yang halal. Misalnya dia ini pengusaha, ya, usahanya pun halal. Tapi kita ketahui terkadang ternyata ada sebagian kecil dari cabang perusahaannya misalkan dari yang haram gitu. Maka tapi kebanyakan 90% mungkin ya dari semua usahanya itu halal. Tapi sebagiannya ada yang haram misalkan. Ya kayak orang buka toko ya. Semua barang-barang di tokonya itu halal, makanan ya, produk minuman atau yang lainnya semuanya halal semuanya. Tapi dia menjual rokok misalnya. Rokok itu kan ada keharaman di sana. Nah, secara kuantitas ya jumlah makanan yang dijual yang halal lebih banyak daripada jual rokok. Maka apa kata beliau? Jazat muamalatuhu. Maka boleh kita bermuamalah dengan orang seperti ini. Wal aklu min malihi, kita boleh memakan dari hartanya ya, kalau dia ngasih kita uang, kalau dia ngundang kita makan dan yang lainnya traktir kita boleh halal. Wa in ishtabahal amru, tapi kalau ragu bahwa syubhat, maka beliau mengatakan inilah syubhat. Jadi kalau yang pertama tadi yang haramnya lebih dominan, lebih maksimal, lebih dominan lebih banyak. Yang kedua yang halalnya lebih banyak. Yang pertama enggak, jauhi, jangan bermuamalah. Yang kedua boleh ya karena sedikit keharaman. Yang ketiga ini halal dan haramnya sebanding. Inilah beliau-beliau syubhat wal wara, dan orang yang wara yang ini menjaga dirinya, menjaga agamanya ya. Karena nanti di akhirat kan ditanya Allah.
tarkuhu. Dia tinggalkan itu. Ya. Kemudian beliau membawakan sebagian pendapat para salaf tentang bermuamalah dengan orang yang hartanya tercampur dengan yang haram tadi ya. Kalau tadi pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa rakhasa qaumun minas salaf, dan ada beberapa para salaf yang memberikan keringanan fil alqli mimman ya'lamu fi malihi haram, yaitu kita memakan dari harta yang kita ketahui pemiliknya itu mendapatkan dengan cara yang haram. Malam ya'lam annahu minal harami bi'ainihi. Selama dia tidak mengetahui perkara yang haram itu haram yang ainnya ya, zatnya haram. Nggak boleh kalau misalkan memang zatnya haram ya. Seperti apa? Kalau makanan itu seperti babi yang apa bangkai atau yang lainnya. Kalau apa ain ain dalam harta itu seperti dia mendapatkan dengan cara mencuri gitu, merampok. Nah, itu kan secara ain memang haram karena hasil mengambil harta orang lain. Jadi kalau kita tahu ini perampok, ini begal, termasuk ini koruptor ya, kan dia mencuri harta orang lain itu kan. Kemudian kita diundang makan, maka jangan karena ain harta dari yang dia itu bukan haknya dia. Gitu. Kecuali nanti dia mendapatkan harta itu dengan usaha yang ridho sama ridho, tapi caranya diharamkan. Fasoha Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka eh, ada athar yang sahih dari Ibnu Mas'ud, annahu su'ila aman lahu jarun ya'kulur riba alaniyatan. Dia pernah ditanya tentang seseorang yang punya tetangga hartanya dari hasil riba secara terang-menerang. Wala yataharraju min malin khabisin, dan orang ini sama sekali tidak menjauhi harta-harta yang buruk. Yad'uhu ila ta'am, ternyata tetangganya ini yang hartanya dari yang haram tadi mengundang dia untuk makan. Apa jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ajibuhu. Penuhi undangan itu. Dihalalkan, boleh kalian makan. Kenapa? Karena kata beliau, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa innamal al-mahna ulakum ay mihna ulakum ya wal wizru alaihi. Karena ini disediakan untuk kalian halal karena kalian mendapatkannya dengan cara diundang, dengan cara apa diberikan yang cara yang baik, yang halal. Sedangkan dosa dia mendapatkan harta dari riba itu dengan cara yang diharamkan. Ya. Wasoha al-Imam Ahmad hada an Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad mensahihkan asar ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, lakinnahu aradahu bima ruwiya anhu annahu qala al-ithmu hawazul qulub. Wa mata ulima anna aina syai'i haramun ukhidha biwajhi muharram fa innahu yahrumu tanawaluhu. Nah, ini ada penjelasan lagi ya. Ketika dia mengetahui bahwa zatnya itu memang haram atau diambil secara zatnya dengan cara yang haram tadi ya, maka ini tetap haram untuk memakannya. Hakal ijma' ala dzalika, dan beliau menyebutkan ijma' perkara ini Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya ya. Baik, kita lanjut kepada makna selanjutnya ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra alidini wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kemudian beliau menjelaskan tentang hadis selanjutnya. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang menjauhi syubhat, ya, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, sungguh dia telah jatuh ke dalam yang diharamkan. Beliau mengatakan, qasaman nasa fil umuril mushtabiha ila kismain. Di dalam hadis ini, dalam perkara ada dua tipe manusia. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, yang pertama orang yang menjaga diri dari syubhat. Kalau ada syubhat dia jauhi. Yang kedua ada orang yang jatuh ke dalam syubhat. Yang pertama, man yattaqi hadhihi syubhat lishtibahiha alaihi fahada qad istabra alidini wa irdihi. Orang yang menjauhi syubhat, ya. Karena memang syubhat kan dia nggak tahu ini halal atau haram, lalu dia tinggalkan, sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya.
Adapun makna istabro'a, talabal baro'a lidinihi wa irdihi minan naqsi wasyaidi. Artinya, dia menginginkan apa kebebasan agama dan kehormatannya dari segala celaan dan kekurangan. Dia nggak mau agamanya ini, ya perkara agamanya dan kehormatan dia jadi kurang, jadi aib karena jatuh ke dalam syubhat ini ya. Wa fi hada, dan dalam hadis ini atau dalam perkara ini dalilun ala anna man irtakaba syubhat, menunjukkan bahwa siapa saja yang sengaja masukkan dirinya ke dalam syubhat faqad arrada nafsahu lil qadhi fihi wa ta'ni. Sungguh dia sudah seolah-olah menawarkan dirinya pada perkara-perkara yang tercela dan juga perkara yang buruk. Jadi kan Nabi SAW mengatakan siapa yang terhindar dari syubhat, dia tinggalkan, sungguh dia telah menjaga diri dan kehormatannya. Artinya kalau ada orang sengaja, syubhat nggak apa-apa dimakan saja sama dia atau dilakukan saja, ini seolah-olah dia ingin mengatakan silakan celah saya, silakan jelek-jelekin saya. Gitu. Ya. Kama qala ba'dus salaf, sebagian ba'dus salaf mengatakan, man arrada nafsahu lituhmi, barang siapa yang menawarkan dirinya untuk dicela, ya maksudnya sengaja dia melakukan perkara-perkara yang syubhat tadi ya, fala yalumanna man asa'a bihi dzanna, maka jangan dia mencela orang-orang yang suudzon kepada dia. Akibat dia sendiri melakukan perkara-perkara yang membuat orang jadi suudzon ya. Kemudian orang yang kedua yang jatuh dalam syubhat, ma'akauniha mustabihatan indahu, karena memang syubhat, kan dia nggak tahu ini halal atau haram, tetap dia lakukan misalkan ya. Faqad akhbara Nabi SAW annahu waqa'a fil haram. Nabi menafsirkan dalam ayat dalam hadis ini, sungguh dia telah terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Akan tetapi makna dia jatuh ke dalam perkara yang diharamkan ini ada dua makna. Yang kedua, an yakuna irtikabuhu lisyubha ma'a i'tiqadi annaha syubha, yaitu ketika dia jatuh ke dalam syubhat dan dia memang yakin bahwa ini syubhat. Kenapa Nabi bilang haram? Dari atan, supaya dia meninggalkan syubhat ini. Naam, dia misalkan nggak jelas keharamannya, tapi syubhat. Kenapa Nabi bilang faqad waqa'a fil haram, sungguh dia telah jatuh ke dalam yang haram, sebagai saduz zari'ah, pencegahan. Jangan sampai nanti khawatir ternyata di kemudian hari memang haram, akhirnya dia menyesal ya. Kemudian yang kedua, anna man aqdama ala ma huwa mustabin indahu, siapa yang melakukan ini ya, la yadri ahwa halalun am haram, jatuh ke dalam syubhat dan dia nggak benar-benar nggak tahu apakah ini halal atau haram, fa innahu la ya'manu an yakuna haraman fi nafsil amr fa yusadifal haram wa huwa la yadri annahu haram. Karena bisa jadi memang itu ternyata diharamkan oleh para ulama, diharamkan ya dengan dalil-dalil yang lain yang dia tidak ketahui. Makanya kenapa faqad waqa'a fil haram, khawatir ketika dia lakukan ternyata dia memang telah melakukan perkara yang diharamkan ya. Kemudian beliau mengatakan fa amma man ata syai'an yazunnun nasu syubhatan, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dianggap manusia syubhat, orang menganggap ini syubhat, orang masih bingung ini halal atau haram. Tetapi li ilmihi annahu halalun fi nafsil amri, secara keilmuan dia tahu ini enggak ini bukan syubhat, menurut dia ini halal berdasarkan ilmu yang dia pelajari, yang dia tahu, dia ketahui, maka ketika dia melakukan perkara itu fala haraja alaihi, enggak masalah. Jadi boleh karena dia sudah berilmu bahwa ini halal kok, bukan syubhat lagi ya. Tetapi catatannya kata beliau lakin idza khasyya, akan tapi kalau dia khawatir min ta'nin nasi alaihi bidzalika, karena kan manusia menganggap ini syubhat. Dan sedangkan dia tahu ini enggak syubhat, ini halal. Tapi kalau dia khawatir kalau dia lakukan ini, manusia yang melihat itu syubhat tadi melihat dia, wah dia jatuh ke dalam syubhat nih. Karena tarkuha hina izin istibra'an li'irdi, kalau dia bisa meninggalkan hal itu karena menjaga kehormatan dia, secara agama kan dia sudah tahu ini halal, boleh sebenarnya. Tapi khawatir kehormatannya jatuh misalkan, fayakunu hasanan, maka lebih baik dia tinggalkan perbuatan itu. Padahal itu halal ya.
Wahada kama qala Nabi SAW liman ra'ahu waqifan ma'a Safiyah innaha Safiyah bintu Huyayyin. Ini yang dilakukan Nabi SAW ketika Nabi berjalan dengan Sofia ya, saat itikaf kan Sofia mengunjungi Nabi lalu Nabi anterin ke rumahnya di malam hari itu lalu ada orang yang melihat Nabi berjalan dengan wanita. Padahal nggak Nabi kabarin pun nggak masalah. Gitu. Tapi Nabi khawatir nanti jatuh suuzon bagi orang ini Nabi berjalan dengan wanita ajnabi yang misalnya ini bukan mahram ya maka Nabi jelasin aja innaha Sofia kata Nabi ini adalah Sofia istriku halal jadi aku berjalan berdua dengannya. Kemudian wa kharaja Anas ilal Jum'ah suatu kali Anas Ibn Malik ya, radhiyallahu ta'ala pernah keluar sholat Jumat. Fara'an Anas qad sallu warja'u. Lalu Anas melihat manusia ternyata sudah sholat dan sudah kembali, sudah balik itu. Maksudnya keluar dari masjid ya. Pastahya dia pun akhirnya malu kalau dia berjalan kelihatan orang gitu. Wa dakhala maudhi'an la yarahun nasu fi lalu Anas pun mencari tempat yang orang lain nggak bisa ngelihat dia. Dia pun mengatakan man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Siapa yang nggak malu lagi sama manusia, sungguh dia nanti nggak akan malu, nggak tahu malu lagi sama Allah. Ini kenapa tadi menjaga muruah beliau ya ke apa namanya ke harga diri beliau ya radhiyallahu taala anhu. Nah, ya kita kalau sholat itu kan kadang ya namanya kita ketiduran sehingga kita ketiduran kaget gitu kan tiba-tiba kita mau ke masjid misalnya ya pas kita mau ke masjid lihat orang-orang sudah keluar gitu ya sudah kita berusaha tidak dilihat orang misalkan untuk khawatir nanti orang mencela kita. Taib ini makna famanis apa famanit syubhat faqad istabra alidin wa irdi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram ya. Sebagian ulama memaknai tentang masalah syubhat ini ya jatuh ke dalam syubhat itu haram. Sebagian menyebutkan para ulama berselisih makna hadis ini. Ada yang mengatakan hiya haramun. Ini menunjukkan syubhat itu juga haram. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua mengatakan hiya halal. Sebenarnya syubhat itu halal. Kenapa? Karena Nabi bersabda karra'i yar'a haulal hima. Seperti pengembala yang mengembala di daerah sekitar tanah larangan. Jadi yang diharamkan tanah larangan. Kalau sekitarnya itu kan di luar pagernya misalkan itu masih halal. Jadi ini syubhat itu sebenarnya halal. Kalau yang pertama tadi para ulama yang pertama mengatakan syubhat itu juga haram karena Nabi mengatakan faqad istabra alidini wa irdihi telah terjaga harta agama dan kehormatannya. Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan syubhat yang disebutkan dalam hadis ini kita la naqulu innaha halalun wala innaha haramun. Kita nggak mau mengatakan ini halal atau ini haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini wa bainahuma di antara halal dan haram. Ya. Fayam bagi an natawaqqafa anha wa hadza min babil wara'i aidan. Maka hendaklah kita berhati-hati juga jangan kita katakan syubhat itu halal atau syubhat itu haram. Hendaklah kita mengatakan sebagaimana yang Nabi SAW katakan dalam hadis ini juga bagian dari kewaraan kita kepada agama Allah ini. Juga penghormatan kita kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin untuk saat ini sampai sini dulu kita sampaikan penjelasan hadis yang keenam ini hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala apa yang kurang dan apa yang salah dari kami. Kebenaran hanya milik Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, faddal kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan atas penjelasannya hari ini. Yang ingin ditanyakan adalah untuk kami yang tinggal di luar negeri, Ustadz. Eh,
so far kami tinggal di negara Ahlul Kitab, artinya negara ini berdasarkan ketuhanan eh, yang mix. Dan di sini tidak selalu di setiap kota punya toko sembelihan yang halal. Tapi ada beberapa toko juga yang punya Yahudi misalnya ada tulisan kosher. Jadi memang dihalalkan kita beli di sana. Cuma misalnya ada grocery store yang umum Ustadz. Di sana jual biasa semua sembako sama daging sapi, daging ayam. Nah, bagaimana kita beli di sananya Ustadz? Karena kita kan tidak tahu menyembelihnya mereka tuh seperti apa. Ada kabar, tapi nggak tahu yang mana brandnya. Mereka menyembelihnya dengan distrum, tapi kita juga nggak tahu itu mereknya yang mana. Nah, bagaimana menyikapi ini Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Ya ini syubhat namanya. Kita nggak tahu apakah ini apa menyembelihnya halal atau memang dengan cara yang zolim tadi, dengan cara setrum atau yang lainnya yang diharamkan, atau itu sembelihan-sembelihan apa yang diharamkan. Ini syubhat. Apa yang harus kita lakukan? Ya mengikuti hadis Nabi SAW. Ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat ini terjaga agama dan kehormatannya. Lalu yang kita beli di tempat yang syubhat tadi ya beli saja yang jelas-jelas halalnya, apa makanan baik, apa namanya itu sayuran ya, buah-buahan atau yang lainnya. Atau kalau ada ikan ya kita beli saja ikan. Ya. Kita menahan diri dulu makan ayam atau makan sembelihan yang lain seperti sapi di toko itu. Kalau ada toko lain yang lebih jelas ya kita beli toko lain yang lebih jelas. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz. Tetapi bagaimana Ustadz kaitannya dengan misalnya ada hadis yang kami dengar, kalau tetangga kita yang ahlul kitab mengantarkan makanan kepada kita, misalnya ayam bakar, dan itu kan dari hadisnya kita boleh memakannya tanpa menanyakan ini dari bagaimana dan bagaimananya, dan cukup mengucapkan basmalah. Naam, Jazakumullahu khairan. wa jazakumullah khair. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Dan makanan sembelihan dari ahli kitab itu, ahli kitab sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani ya, itu halal untuk kalian, itu sangat jelas ya. Dan makanan kalian pun halal untuk mereka. Nah, itu sudah jelas. Tapi apabila di apa namanya di warung, di toko itu kan kita nggak tahu apakah itu yang punyanya ahli kitab atau tadi kan katanya bingung ini disembelihnya gimana. Yang ini ada banyak syubhatnya. Lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan ya kecuali yang kita butuhkan saja. Wallahu taala alam. Ya Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Waalaikumsalam Subhanahu wa warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh. melindungi dan memberkahi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz mohon nasihatnya. Di sini banyak gereja-gereja atau lembaga-lembaga yang suka menyediakan sembako Ustadz. Jadi mereka membuka table biasanya di halamannya, terus disiapin masalah sembako atau sayur-sayuran yang boleh diambil secara gratis. Apakah kita, umat Islam, itu boleh mengambilnya? Dan apakah ini termasuk orang yang suka meminta-minta? Dan Nah, ya, apabila kita membutuhkan dan memang kita nggak ada uang untuk membeli ya, atau lagi sedang kesulitan, lalu ternyata ada makanan dari ahli kitab, ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum hillul lakum. Ini adalah izin dari Allah dan makanan ahli kitab sebelum kalian hillul lakum, halal untuk kalian. Ya, wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian pun halal untuk mereka. Jadi tafadhol nggak apa-apa diambil. Kecuali memang kalau kita berkecukupan ya untuk apa? Ini juga mendidik diri kita untuk qanaah ya.
untuk tidak rakus ya, dan itu kan mereka sediakan untuk orang-orang yang membutuhkan, mungkin untuk gelandangan-gelandangan atau orang-orang yang nggak punya rumah yang atau orang yang sedang kesulitan. Kalau kita sudah cukup ya sudah, nggak usah kita ambil ya, kita cukupkan saja makanan yang ya yang sudah kita apa, yang sudah kita miliki, yang bisa kita makan. Wallahu taala alam. Insya Allah. Ya Ustadz, satu lagi Ustadz. Nah, Bagaimana Ustadz mohon nasihatnya bila misalnya kita makan ikan tetapi tidak dibersihkan dalamannya. Bisa, dikhawatirkan itu adalah kotoran ikan. Sama juga kalau di sini Ustadz ada orang-orang Kristen Advent yang mengatakan mereka haram memakan udang. Karena udang itu di kepalanya atau di bagian punggungnya ada kotorannya. Makanya mereka nggak makan udang. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Secara umum apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini berupa makanan itu halal untuk dimakan. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang di bumi ini semuanya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda ya, fil bahri, di lautan itu airnya suci, wal wal hillu maitatuhu, dan bangkainya itu ya maksudnya makanan dari laut itu halal dikonsumsi, maka halal dimakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, uhilla lakum soydal bahri, dihalalkan untuk kalian buruan lautan, buruan yang ada di lautan, mata'an lakum walisayyara, maka hidangan dan lezat makanan bagi orang yang dalam perjalanan. Ya. Maka dalil-dalil ini menunjukkan ya hukum asalnya semua halal, semua boleh dimakan. Tetapi memang ada ayat lain yang mengatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata Allah, wahai manusia, makanlah makanan yang ada di bumi ini yang halal tadi yang Allah bolehkan, yang Allah izinkan, yang Allah apa tidak haramkan ya. Wa thayyibah, dan makan makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib itu thayyib, yang pertama thayyib secara ainnya ya, zat makanannya itu thayyib, tidak diharamkan atau tidak mengandung yang mudarat ya, atau thayyib dalam mencarinya ya dengan cara yang thayyib tentunya. Eh, dan ini kembali kepada ahlinya, ahli ahli gizi ya, atau ahli hewan ya, ahli hewan, karena mereka yang mengetahui kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Kita kembali kepada ahlinya. Kalau ahlinya mengatakan ini beracun, ini banyak racunnya dan ini berbahaya, ya kita kita ambil kaidah itu sebagai pencegahan untuk kita tidak memakannya. Misalkan apalagi dampaknya bisa langsung mematikan ya, ya seperti ada ikan apa, saya nggak tahu ikan apa itu, yang katanya ikan itu di dalamnya ada racunnya ya. Eh, tapi kalau ternyata tidak, menurut ahli boleh dikonsumsi, maka eh, insya Allah boleh dikonsumsi, tidak mengapa ya. Wallahu taala alam. Ya Ustadz. Ada lagi nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon Waalaikumsalam warahmatullahi nasihatnya. wabarakatuh. Mohon maaf kalau pertanyaan ini membingungkan karena saya juga masih bingung. Apakah ada syubhat yang misalnya ini syubhat di masalah akidah atau ini syubhat masalah muamalah? Bagaimana membedakannya ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Eh, di dalam akidah itu ada syubhat, memang disebut dengan fitnah syubhat ya. Fitnah syubhat itu fitnah yang keluar dari pemikiran-pemikiran yang membuat orang ragu, membuat orang bingung, atau membuat orang keluar dari pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar adalah pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang mengikuti mereka. Nah, istilah syubhat apabila berbicara tentang akidah
Maka ya syubhat di sini adalah syubhat yang berkaitan dengan eh, pokok-pokok akidah atau keyakinan-keyakinan yang berselisih atau yang menyelisihi para salafus saleh. Ya, baik itu pernyataan dari tokoh-tokoh tertentu, perkataan mereka atau kawaid-kawaid, kaidah-kaidah yang dibuat oleh mereka, seperti syubhatnya Mu'tazilah dengan kaidah manzilah baina manzilatain, ya, atau syubhatnya Mu'tazilah dalam masalah apa Al-Quran itu ya, Al-Quran itu makhluk kata mereka, atau syubhat-syubhat ahli takwil, ahli ta'til, atau yang lainnya yang mereka membuat pernyataan, membuat keyakinan, ya dari pernyataan itu menjadi sebuah keyakinan yang menyelisih pemahaman para salafus soleh, seperti syubhatnya orang Khawarij dan juga syubhatnya orang Rafidah, orang Syiah, atau syubhat syubhat masa kini ya saat ini yang disampaikan orang-orang yang jauh ya dari para ulama Rabbani, yang mereka jauh dari ilmu, mengikuti manhaj para salafus saleh, membawa, dan kadang mereka juga membawa perkataan-perkataan dan juga pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan ya, yang disebar kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin membenarkan pernyataan ini sehingga mereka pun mengamalkan opini ini ya, pernyataan ini. Nah, ini syubhat dalam keyakinan akidah. Adapun syubhat antara halal dan haram ini syubhat yang berkaitan Allah, yang apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, baik tadi yang disebutkan oleh para ulama, halal mahdu, haram mahdu, ya haram yang halal yang murni atau halal yang murni, baik dari makanan, minuman, pakaian atau harta ya. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya selesai Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan ya sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.